dalam pencegahan korupsi. Korupsi adalah kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang berdampak sangat luar biasa. Korupsi merupakan salah satu faktor penyebab utama tidak tercapainya keadilan dan kemakmuran suatu bangsa. Upaya memberantas korupsi tentu saja tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab institusi penegak hukum atau pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu, upaya memberantas korupsi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam konteks inilah, mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat sangat diharapkan dapat berperan aktif. Tindakan pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan cara gerakan anti korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, pemberantasan tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan undang-undang tersebut menyiratkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Dengan demikian, dalam strategi pemberantasan korupsi terdapat 3 unsur utama, yaitu yang pertama, pencegahan, yang kedua, penindakan, dan yang ketiga, peran serta masyarakat. Yang pertama, pencegahan. Pencegahan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Pencegahan itu sering disebut sebagai kegiatan anti korupsi yang sifatnya preventif. Dan yang kedua, penindakan. Penindakan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk menanggulangi atau memberantas terjadinya tindak pidana korupsi. Tindakan sering juga disebut sebagai kegiatan kontra korupsi yang sifatnya represif. Dan yang ketiga, peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan atau organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan sadar melakukan suatu gerakan anti korupsi di masyarakat. Gerakan ini adalah upaya bersama yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi di masyarakat. Ada 2 upaya yang bisa dilakukan. Yang pertama, upaya perbaikan perilaku manusia, antara lain dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai yang mendukung terciptanya perilaku anti koruptif. Nilai-nilai yang dimaksud antara lain adalah kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Upaya perbaikan sistem antara lain dapat dilakukan dengan memperbaiki peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperbaiki tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, menciptakan lingkungan kerja yang anti korupsi, menerapkan prinsip-prinsip clean and good governance, pemanfaatan teknologi untuk transparansi, dan lain-lain. Tentu saja upaya perbaikan sistem ini tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan termasuk mahasiswa. Pengetahuan tentang upaya perbaikan sistem ini juga penting diberikan kepada mahasiswa agar dapat lebih memahami upaya memerangi korupsi. Peran mahasiswa dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peran yang sangat penting. Peran tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari kebangkitan nasional tahun. Peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Dalam konteks gerakan anti korupsi, mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi watchdog lembaga-lembaga negara dan penegak hukum. Dan yang berikut, keterlibatan mahasiswa. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu yang pertama di lingkungan keluarga, kedua di lingkungan kampus,
ketiga di masyarakat sekitar, dan yang keempat di tingkat lokal atau nasional. Yang pertama, lingkungan keluarga. Internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Kegiatan tersebut dapat berubah melakukan pengamatan terhadap perilaku keseharian anggota keluarga, misalnya, apakah dalam mengendarai kendaraan bermotor bersama ayahnya atau anggota keluarga yang lain, peraturan lalu lintas dipatuhi, misalnya, tidak berbelok atau berputar di tempat di mana ada tanda larangan berbelok atau berputar, dan peraturan lainnya. Pelajaran yang dapat diambil dari lingkungan keluarga adalah tingkat ketaatan seorang terhadap aturan atau tata tertib yang berlaku. Tahapan proses internalisasi karakter anti korupsi dalam diri mahasiswa hanya diawali dari lingkungan keluarga sangat sulit untuk dilakukan. Jadi, ketika seorang mahasiswa berhasil melewati masa yang sulit ini, maka dapat diharapkan ketika terjun ke masyarakat, mahasiswa tersebut akan selamat melewati berbagai rintangan yang mengarah kepada tindak korupsi. Dan yang kedua, lingkungan kampus. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam dua wilayah, yaitu yang pertama untuk individu mahasiswanya sendiri, dan yang kedua, komunitas mahasiswa. Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Kedua hal ini dapat diperoleh dari mengikuti kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar, dan kuliah pendidikan anti korupsi. Nilai-nilai dan pengetahuan yang diperoleh tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, seorang mahasiswa harus mendemonstrasikan bahwa dirinya bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Hal yang sama dapat dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk mengamati lingkungan di lingkungan masyarakat sekitar. Misalnya, apakah kantor-kantor pemerintah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakatnya dengan sewajarnya? Pembuatan KTP, SIM, KK, laporan kehilangan, pelayanan pajak. Apakah biaya yang diperlukan untuk membuat surat-surat atau dokumen tersebut? Wajarkah jumlah biaya dan apakah jumlah biaya tersebut resmi diumumkan secara transparan sehingga masyarakat umum tahu? Apakah infrastruktur kota bagi pelayanan publik sudah memadai? Misalnya, kondisi jalan, penerangan terutama di waktu malam, ketersediaan fasilitas umum, rambu-rambu penyeberangan jalan, dan sebagainya. Apakah pelayanan publik untuk masyarakat sudah memadai? Misalnya pembagian kompor gas, bantuan langsung tunai, dan sebagainya. Apakah akses publik kepada berbagai informasi mudah didapat? Satu bentuk gerakan yang sederhana, misalnya gerakan tidak menyuap untuk setiap pengurus KTP, KK, SIM, atau pelanggaran lalu lintas apabila dilakukan serentak oleh seluruh masyarakat Indonesia, pasti akan menghasilkan dampak yang luar biasa. Bayangkan berapa jumlah rupiah yang bisa diselamatkan apabila ada 25 juta orang yang mengurus KTP dalam 1 tahun. Dan setiap orang mengeluarkan uang sogokan sebesar 5.000 rupiah. Maka dalam tahun tersebut akan terkumpul uang sebesar 125 miliar rupiah. 125 miliar rupiah dengan uang sebesar itu, berapa anak sekolah yang bisa dibiayai? Berapa orang sakit yang bisa berobat? Berapa kilometer ruas jalan yang bisa dibangun? Berapa jembatan yang bisa dibangun? Berapa gedung sekolah yang bisa didirikan? Jumlah tersebut tentunya akan memberikan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat. Coba bayangkan apabila lebih banyak lagi gerakan anti korupsi yang bisa kita lakukan. Berapa banyak kekayaan negara yang bisa diselamatkan dan bisa dipergunakan untuk sesuatu yang lebih penting. Tidak ada lagi markup anggaran, tidak ada lagi insentif-insentif untuk meluluskan perundang-undangan, tidak ada lagi bentuk kebocoran-kebocoran dana proyek, tidak ada lagi perusahaan hutan, tidak ada lagi biaya siluman untuk mengurus berbagai izin, tidak ada anggaran untuk jalan-jalan anggota dewan dan pejabat dengan alasan studi banding dan sebagainya. Maka kita pasti yakin bahwa negara ini memang negara yang kaya. Apakah Anda siap memberikan kontribusi Anda untuk tidak melakukan korupsi? Tingkat lokal dan nasional dalam konteks nasional.
Keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetisi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin dalam gerakan massa anti korupsi baik yang bersifat lokal maupun nasional. Berawal dari kegiatan-kegiatan yang terorganisir dari dalam kampus, mahasiswa dapat menyebarkan perilaku anti korupsi kepada masyarakat luas, dimulai dari masyarakat yang berada di sekitar kampus, kemudian akan meluas ke lingkungan yang lebih luas. Kegiatan-kegiatan anti korupsi yang dirancang dan dilaksanakan secara bersama dan berkesinambungan oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi akan mampu membangunkan kesadaran masyarakat akan buruknya korupsi yang terjadi di suatu negara. Masih ada yang korupsi dan mengambil hak-hak orang lain. Negara Indonesia tidak lagi one, namun akan berubah menjadi Indonesia. Don selesai, tamat. Bangsa dan negara ini selesai. Indonesia sebagai bangsa dan negara tidak lagi eksis. Kemudian, kalau Indonesia tidak lagi eksis, Indonesia hanya menjadi cerita masa lalu. Bagaimana kelak nasib anak cucu kita? Anda bisa membayangkan. Oleh sebab itu, mari satukan langkah, mari perangi korupsi dengan mengawali diri sendiri dengan harapan besar bagi kejayaan negeri ini serta kesejahteraan bangsa yang ada di dalamnya. Tidak ada yang tidak mungkin di muka bumi ini. Sesuatu yang besar selalu diawali dengan satu langkah kecil, namun pasti dan penuh integritas. Selamat datang generasi muda, mari bulatkan tekad dan raih cita-cita kita dengan memegang teguh rasa anti korupsi. Semoga video ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua dan bisa menyenangkan dan bisa membuka wawasan kita. Sekian dan terima kasih.